Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai cara kerja cache memory dan RAM dalam mata kuliah pengantar organisasi komputer. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Gali Muhammad Ramdan, dengan NPM 1906049. Kemudian ada rekan saya, Hari Soharudin, dengan NPM 1906044. Dilanjut, ada Rahian Firdaus dengan NPM 1906047. Kemudian ada Insani Apriliani dengan NPM 1906048. Selanjutnya ada Muhammad Haikal Diazki dengan NPM 1906057. Kemudian ada Iqbal Munajat dengan NPM 1906088. Dan yang terakhir ada Insan Satyanugraha dengan NPM 1906091. Berikut adalah materi yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama ada cara kerja cache memory. Untuk kedua ada jenis-jenis cache memory. Untuk ketiga adalah cara kerja RAM. Dan untuk keempat adalah jenis-jenis RAM. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai cara kerja cache memory. Jadi, apa itu cache memory? Nah, cache memory ini adalah memori yang berukuran kecil, kemudian sifatnya sementara dan juga volatile. Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor. Nah, memori cache ini berkecepatan tinggi yang menjadi jembatan antara aliran data prosesor dengan RAM. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Kemudian apabila data ditemukan di dalam cache, maka prosesor akan langsung membaca data tersebut dengan delay yang sangat kecil. Delay yang sangat kecil ini bisa terjadi karena cache memory mempunyai akses tulis dan juga baca yang sangat cepat, sehingga bisa menandingi kecepatan dari prosesor tersebut. Kemudian jika data yang dicari tidak ditemukan di dalam cache memory, maka prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah dari cache memory dan juga prosesor. Kemudian pada umumnya, cache memory ini dapat menyediakan data yang memang dibutuhkan oleh prosesor. Jadi, kerja ataupun kinerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan kata lain, memori bandwidth-nya akan naik dan kerja prosesor bisa menjadi lebih efisien. Kapasitas cache memory yang besar akan berbanding lurus dengan kinerja komputer secara keseluruhan yang menjadi lebih cepat pula. Jadi, waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data dapat dipersingkat dengan adanya cache memory. Selanjutnya, untuk jenis cache memory atau biasa disebut dengan level cache akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal Munajat. Kepadanya saya persilahkan. Dan untuk yang kedua yaitu jenis-jenis cache memory. Cache memory terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama cache memory level 1. Cache memory level 1 adalah cache memory tercepat yang terletak dalam prosesor atau cache internal. Yang selanjutnya cache level 2. Cache level 2 memiliki kapasitas 256 KB sampai 2 MB. Cache level 2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Yang selanjutnya cache level 3. Cache level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki inti lebih dari 1 atau dual core, mengontrol data yang masuk dari level 2 dari masing-masing inti prosesor. Yang
ketiga yaitu cara kerja random access memory atau sering disebut juga dengan RAM. Pengertian RAM. RAM adalah perangkat keras sebagai penyimpan data sementara dan berbagai instruksi program. RAM bekerja mengingatkan kinerja prosesor. RAM menyediakan data super cepat agar prosesor tidak harus menunggu kiriman data dari hard disk. RAM model lama dalam prosesnya melalui jalur bus, kemudian not bridge untuk bisa sampai ke bagian CPU. Lalu RAM model baru langsung terhubung melalui data bus, control bus, address bus, dan terhubung ke CPU sehingga kinerja RAM lebih efisien. 4. Random Access Memory DRAM. Dynamic Random Access Memory adalah jenis memori semikonduktor yang membutuhkan kapasitor untuk memperbaharui data di dalamnya. Mempunyai satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya dan kecepatan pada rentang 4,7 MHz sampai 40 MHz. SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis memori dengan 168 pin jalur transfer data, mempunyai dua celah pada bagian bawah, mempunyai kecepatan pada rentang 100 MHz sampai 133 MHz, ditempatkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard. RDRAM. RDRAM merupakan panjang dari Rambus Dynamic Random Access Memory, adalah jenis memori yang dikembangkan pada awalnya untuk kebutuhan gaming atau prosesor Pentium, mempunyai kecepatan pada rentang 600 MB per second sampai 1,6 GB per second dengan 184 pin slot memory. Selanjutnya ada SRAM atau kepanjangan dari Static Random Access Memory, adalah jenis memori yang tidak memerlukan kapasitor dan refresh berkala karena terbuat dari semikonduktor sehingga kinerja bisa lebih cepat. SRAM juga biasa digunakan untuk cacai memori, mempunyai kapasitas yang relatif sedikit dan harga yang mahal karena kecepatannya bisa mengimbangi prosesor 500 MHz atau lebih. IDO-ROM atau disingkat dengan Extend Data Out Random Access Memory adalah jenis memori dengan 72 pin jalur transfer data, mempunyai bentuk lebih panjang dari RAM SIM, cocok dipasangkan dengan komputer Pentium dan komputer bus yang bisa mencapai 66 MHz. Untuk FPM RAM yaitu disingkat dengan First Peg Mode Dynamic Random Access Memory adalah cikal bakal dari DRAM. Kecepatan transfernya bisa mencapai 176 Mbps, mempunyai kecepatan frekuensi pada rentang 16 MHz sampai 66 MHz. Selanjutnya Flash RAM. Flash Random Access Memory adalah jenis memori dengan kapasitas yang rendah. Biasanya digunakan pada perangkat elektronik seperti TV, VCR, ponsel lama, dan lain-lain. VGRAM. Video Graphic Random Access Memory adalah jenis memori untuk menyimpan pixel grafis, mengurangi beban proses dalam menampilkan dan mengelola cita grafis. DDR/SDRAM atau yang dikenal dengan sebutan Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis memori yang mampu menjalankan dua perintah sekaligus dalam satu waktu.
konsumsi dayanya pun relatif rendah. Jenis-jenisnya ada DDR2, DDR3, dan DDR4 yang sekarang dijual di pasaran merupakan pengembangan dari model ini. Memiliki 184 pin dan kapasitas hingga 4 GB per chipnya. Yang selanjutnya ada SODIMM atau yang dikenal dengan kepanjangan Small Outline Dual Inline Memory Module, adalah jenis memori yang digunakan pada komputer dengan form faktor ringkas seperti laptop dan netbook. Kecepatan dan teknologinya berkembang seiringan dengan RAM pada komputer desktop. Hanya saja form faktornya yang kecil atau ringkas. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.